Selamat pagi semua. Semoga kalian semua sehat selama pandemi ini. Selamat bertemu kembali dengan Ibu di dalam pelajaran kimia. Oke, anak-anak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi. Klasifikasi materi. Oke, minggu lalu kita sudah membahas satu materi. Apa itu materi anak-anak Ibu? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, kalau berbicara materi, kalau kita lihat di ruanganmu ini, nah bisalah kita katakan apa itu di sini yang termasuk materi. Nah, itu ada wadah. Ini merupakan salah satu contoh materi. Spidol merupakan materi juga. Nah, itu bangku yang kau duduk ini materi juga. Meja tempat menulis itu termasuk materi. Oke anak, Ibu rasa kamu sudah paham di situ. Nah, ternyata kita ini juga akan membahas tentang sifat materi. Apa sifat materi kemarin anak-anak Ibu? Kamu sudah belajar bahwa materi itu memiliki sifat secara fisik dan secara kimia. Nah, kalau dikatakan dia sifat materi secara fisik, yaitu yang berhubungan dengan fisiknya. Misalnya titik didih dan titik beku. Sudah, itu dia secara fisik. Nah, kalau secara kimia berarti yang berhubungan dengan sifat kimianya. Apa misalnya? Apakah itu materinya mudah terbakar atau materinya mudah berkarat? Nah, itu termasuk sifat kimia. Dan materi juga mengalami yang namanya perubahan. Maka ada perubahan materi secara fisika dan ada perubahan materi secara kimia. Nah, kalau Ibu tanya kamu, apa itu perubahan materi secara fisika? Nah, anak Ibu pasti sudah bisa menjawab apa itu perubahan materi secara fisika, yaitu perubahan materi yang tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Perubahan yang tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Contoh, kalaulah kamu lihat lilin, sebatang lilin, kemudian meleleh. Nah, tadinya dia utuh, kemudian menjadi bentuk lelehan. Itu namanya perubahan materi secara fisika. Tetapi jika lilin terbakar berarti ada asap. Sudah? Nah, itu dikatakan perubahan secara kimia karena ada zat baru. Zat barunya siapa? Asapnya. Ya, nah jadi bisa kamu bedakan ya nak, mana dia perubahan fisika dan mana dia perubahan kimia. Oke, Ibu harap kamu sudah paham semua itu. Nah, sekarang yang kita bahas pada materi hari ini yaitu tentang klasifikasi materi. Klasifikasi materi. Nah, apa-apa aja penggolongan dari materi. Yang pertama kita lihat unsur. Apa itu unsur? Unsur merupakan zat paling sederhana atau materi yang paling sederhana yang tidak dapat disederhanakan, dengan reaksi kimia biasa. Ya, jadi ini merupakan zat yang paling sederhana yang tidak dapat disederhanakan lagi dengan menggunakan reaksi kimia biasa. Contohnya apa? Ini yang merupakan contoh dari unsur yaitu contoh oksigen. Apa lagi? Nitrogen. Apa lagi? Karbon dan lain-lain. Ya, nah itulah merupakan contoh dari unsur
dari dua unsur atau lebih yang bergabung melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu. Contohnya apa? Contohnya adalah air. Air itu apa? H2O. Apalagi karbon dioksida, CO2 dan lain-lainnya. Ya. Nah, yang berikutnya apa? Yang berikutnya campuran. Ya, campuran ini merupakan gabungan dari beberapa zat. Gabungan dari beberapa zat. Contohnya, nah ini campuran ini ada yang dikatakan dia campuran homogen. Campuran homogen ini adalah bercampur secara merata sehingga antara pelarut dan zat terlarut tidak dapat dibedakan. Ya, nah contohnya itu siapa? Anak-anak itu di rumah sering membuat larutan gula. Nah, larutan gula itu campur dari siapa? Air dan gula. Pelarutnya itu air, terlarutnya itu gula. Maka jadilah larutan gula. Apalagi larutan garam dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian ada juga ini yang dikatakan dengan campuran heterogen. Maka pada campuran heterogen ini antara pelarut dan terlarut dapat dibedakan. Jadi campurannya tidak bercampur secara merata sehingga zat pelarut dan zat terlarut masih bisa dibedakan. Contoh, kalau misalnya tepung terigu dari dalam air, tepung terigu kita campurkan, kita larutkan di dalam air, kita campurkan dengan air. Nah, ketika kamu campurkan itu seolah-olah tercampur merata, tapi kamu diamkan sesaat, maka tepungnya itu turun. Kalau kita saring, maka tepungnya dengan airnya akan berpisah. Itu dikatakan dia berarti secara heterogen. Nah, inilah yang dikatakan dia klasifikasi materi. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang partikel materi. Partikel materi yang pertama ini adalah atom. Apa itu atom? Kalau nanti ini atom, dikatakan ini adalah bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Misalnya ini kapur tulis ya, kamu tahu kapur tulis kan? Nah, ibu patahkan, kemudian di patah ini ibu
bagi lagi, patahkan lagi. Kemudian ibu patahkan lagi, ibu bagi lagi, ibu bagi lagi sampai paling kecil yang sampai tidak bisa lagi bagi, paling kecil tak bisa lagi terbagi. Nah, ketika ini kamu bagi semua kapur ini tadi, kamu bagi kecil sampai terkecil sekali, tapi sifatnya tetap sama. Tidak mungkin kapur yang dibagi paling kecil tadi jadi bersifat gula, sifatnya masih tetap sifat kapur. Maka dia begitu kecil tidak dapat dibagi lagi, tetapi sifatnya sama. Sifatnya sama dengan si unsur sebelumnya. Oke, jadi sifatnya masih tetap sama. Oke, nah sekarang apa lagi? Atom. Kemudian ada juga yang disebut dengan molekul. Ya, ada yang disebut dengan molekul. Apa itu molekul? Molekul ini adalah gabungan dari dua unsur atau lebih yang sejenis atau berbeda jenis. Nah, kalau dia yang sejenis disebut dengan molekul unsur. Berarti ini gabungan dari unsur yang sejenis. Contohnya siapa? Contohnya hidrogen bergabung menjadi H2, ini disebut dengan molekul hidrogen, molekul unsur. Ya, O2 ini juga molekul unsur, molekul oksigen. Nah, kemudian kalau dia yang tak sejenis disebut molekul senyawa. Berarti ini gabungan dari unsur yang berbeda jenis. Contoh misalnya CO2 terdiri dari si unsur C dan O. Kemudian apa lagi? HCl, gabungan dari si H dan si Cl. Ini disebut dengan molekul senyawa. Molekul senyawa. Ya. Nah, sekarang kita lihat dengan yang disebut dengan ion. Ada yang disebut dengan ion. Ion itu adalah merupakan unsur atau molekul yang bermuatan. Maaf, ini nanti disebut dengan atom atau molekul yang bermuatan. Ion ini ada ion positif dan ada ion negatif. Ion positif dikatakan dengan kation. Ion positif disebut dengan anion. Nah, contohnya ion atom yaitu misalnya Cl-. Kemudian apa?
Ca2 positif disebut dengan atom ion. Sedangkan kalau ada misalnya dia NH4 positif, NH4 positif, SO4 2-min, ini disebut dengan ion molekul. Oke, inilah dia yang disebut dengan ion. Ada ion positif dan ada ion negatif. Nah, sampai di sini anak-anak ibu paham semua. Nah, untuk mempelajari ini, ibu bilang kemarin kamu harus menghafal, mengingat yang namanya unsur-unsur yang ada di tabel periodik. Jadi tolong ya nak, itu tetap dihafal, tetap diingat supaya ini nanti kamu gampang mengikuti pelajaran berikutnya. Ya nak ya. Untuk seterusnya, namanya kan belajar kimia otomatis tidak lepas dari nama-nama itu. Ya nak ya. Jadi Ibu harap karena kamu masih kelas 10 dan masih merasa asing dengan unsur-unsur itu, tetapi kalau kamu terus belajar mengingatnya, itu akan semakin terbiasa, karena itu akan menjadi modal kamu untuk berikutnya. Ibu harap kamu tetap semangat belajar, kamu tetap antusias. Jika ada pertanyaanmu, jika ada materi yang kurang paham, silakan tanyakan sama ibu. Oke anak-anak ibu semua, sampai di sini hari ini kita akan membahas latihan lagi. Oke nak, selamat pagi, salam sehat, salam semangat.